Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimi Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz MAG. Dan yang saya hormati kepada dosen pembimbing 1, yakni Dr. Muhammad Hifdil Islam MPD, dan dosen pembimbing 2, yakni Ibu Tri Nadiratul Raifah MEI. Dan tak lupa pula yang saya hormati kedua orang tua saya yang saya sayangi. Saya perkenalkan nama saya Novita Ayu Fatma Kristanti dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang di sini menjelaskan mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi pesantren, yaitu tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi, yakni banyaknya kemiskinan, terus banyaknya pengangguran, sedikitnya lapangan kerja, dan permasalahan lainnya. Sedangkan pengertian koperasi sendiri yaitu kumpulan orang-orang yang bekerja sama melakukan usaha. Sedangkan pesantren sendiri yaitu adalah tempat pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang berlandasan pada nilai-nilai keagamaan yang memiliki peran strategis di masyarakat. Fokus penelitian. Fokus penelitian di sini yaitu agar penelitian ini tetap fokus dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta menjadi terarah. Maka, ruang lingkup penelitian ini memfokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Putri Pusat Zainul Hasan Genggong. Selanjutnya yang ketiga, rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yaitu berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian. Maka, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah ada dua. Yang pertama, bagaimana bentuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh koperasi Pondok Pesantren Putri Pusat Zainul Hasan Genggong terhadap masyarakat. Terus yang kedua, yaitu bagaimana dampak dari kerjasama antara masyarakat dengan koperasi Pondok Putri Pusat Zainul Hasan Genggong. Selanjutnya yang keempat, di sini yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu berdasarkan rumusan masalah di atas. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, untuk mengetahui bagaimana bentuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh koperasi Pondok Pesantren Putri Pusat Zainul Hasan Genggong terhadap masyarakat sekitar. Terus yang kedua, untuk mengetahui bagaimana dampak yang diterima oleh masyarakat sekitar dari kerjasama dengan koperasi Pondok Putri Pusat Zainul Hasan Genggong. Selanjutnya yang kelima yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini yaitu sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi ilmu pengetahuan sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan dan mengembangkan suatu program ekonomi dan bagi masyarakat sekitar agar lebih giat dalam berusaha. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu di sini ada 5. Yang pertama, penelitian terdahulu yang dikarang oleh Waqiatul Aqidah yang berjudul Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendidikan Ekonomi Non-Formal, Studi Kasus pada Masyarakat Wisata Kampung Topeng, Kelurahan Telogowaru, Kota Malang, pada tahun 2020. Persamaan dan perbedaannya yaitu persamaannya sama-sama membahas tentang pemberdayaan masyarakat dan tujuannya sama yaitu untuk mengembangkan masyarakat. Sedangkan perbedaannya yaitu pemberdayaan yang dilakukan penelitian terdahulu ini membahas melalui pendidikan ekonomi non-formal dan subjek yang diteliti, terus pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Selanjutnya yaitu yang kedua. Yang kedua di sini penelitian yang dikarang oleh Muhammad Rifki Khairiri yang berjudul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi dan Studi Kasus Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hikmah Malang pada tahun 2021. Perbedaan dan persamaannya yaitu persamaannya sama-sama membahas tentang pemberdayaan masyarakat dengan melalui koperasi yang ada di pondok pesantren. Sedangkan perbedaannya yaitu pemberdayaan yang dilakukan oleh koperasi yang ada di Al-Hikmah ini menghasilkan pengaruh di bidang ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
Selanjutnya yang ketiga yaitu penelitian yang dikarang oleh Siti Julaiha yang berjudul Peran Koperasi Konsumsi Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2021. Perbedaan dan persamaannya yaitu persamaan membahas tentang pemberdayaan ekonomi koperasi yang ada di pesantren. Tujuannya sama-sama mengupayakan agar pesantren bisa berkembang dan mensejahterakan ekonomi pesantren dan masyarakat sekitar yang ada di pondok pesantren. Sedangkan perbedaannya yaitu pada lokasi penelitian dan di dalam penelitian terdahulu ini terdapat beberapa strategi upaya ekonomi masyarakat di mana strategi tersebut berupa membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu Muhammad Nizar Asrofi. Muhammad Nizar Asrofi di sini yaitu judulnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Koperasi pada Pondok Pesantren Al-Muta'alim Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember pada tahun 2020. Perbedaan dan persamaannya yaitu persamaannya sama-sama memfokuskan pada bentuk pemberdayaan masyarakat dengan melalui koperasi yang ada di pondok pesantren, dan perbedaannya yaitu pemberdayaan yang dilakukan oleh koperasi yang ada di penelitian terdahulu ini berfokus pada faktor pendukung dan penghambat di koperasi yang ada di pesantren. Yang terakhir yaitu penelitian terdahulu yang dikarang oleh Kasmiah yang berjudul Peran Koperasi Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warohmah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka pada tahun 2019. Perbedaan dan persamaannya yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada di pondok pesantren. Sedangkan perbedaannya yaitu pada lokasi yang diteliti dan tentang strategis koperasi pondok pesantren dan terhadap faktor penghambat dalam pengembangan dan peningkatan usaha koperasi. Selanjutnya yaitu kajian teori. Kajian teori di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan yang kedua, pengelolaan koperasi, dan yang ketiga, pondok pesantren. Selanjutnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di sini membahas 3 pengertian. Yang pertama, pengertian pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan yang kedua, prinsip pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan yang ketiga, karakteristik pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang pertama, pengertian pemberdayaan ekonomi masyarakat di sini yaitu menurut Malcolm Payne, pemberdayaan merupakan suatu daya kekuatan yang timbul sebagai usaha untuk mengadakan perubahan agar terjadi perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Jadi, terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat tentu melibatkan berbagai elemen. Elemen di sini yaitu berperan serta masyarakat merupakan hal peningkatan dalam pembangunan masyarakat. Selanjutnya yaitu prinsip pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi menurut Edi Soeharto mengatakan bahwa ada 4 prinsip pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan. Terus yang kedua, masyarakat harus melihat dari mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perusahaan. Dan yang ketiga, masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri. Dan yang keempat yaitu pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif. Selanjutnya yaitu karakteristik pemberdayaan ekonomi masyarakat. Konsep ini meliputi ciri atau karakter pemberdayaan yang berdasarkan 3 hal utama yang bersifat adaptasi terhadap masyarakat, yaitu yang pertama berbasis masyarakat, artinya masyarakat bertindak sebagai pelaku atau subjek dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu program pemberdayaan ekonomi. Masyarakat memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang kegiatan yang diperlakukan serta
pelaksanaannya. Keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama. Terus yang kedua yaitu berbasis sumber daya setempat, yang artinya program ini didasarkan pada sumber-sumber yang tersedia pada daerah tersebut. Terus yang ketiga berbasis kelanjutan, yang artinya program ini yang dirancang harus dapat berfungsi sebagai motor penggerak awal yang tidak berhenti pada akhir suatu program. Agar hal tersebut tercapai maka diperlukan strategi, perencanaan, dan pelaksanaan yang tepat guna. Selanjutnya yaitu pengelolaan koperasi. Pengelolaan koperasi di sini ada dua. Yang pertama pengertian koperasi dan yang kedua pengertian koperasi pondok pesantren. Nah, secara historis pengertian koperasi sendiri yaitu secara historis organisasi koperasi bukan asli Indonesia dan juga bukan berasal dari masyarakat Islam. Organisasi koperasi lahir di Eropa sebagai respon terhadap revolusi industri yang berdampak pada marginalisasi kaum baru pada waktu itu. Demikian, prinsip-prinsip koperasi pada akhirnya diakui secara universal sejak dinyatakan jati diri koperasi oleh internasional, yaitu CO operatif yang disingkat dengan ICA pada tahun 1995. Selanjutnya yang kedua pengertian koperasi pondok pesantren, yaitu koperasi pondok pesantren merupakan lembaga ekonomi yang berada di lingkungan pondok pesantren dan menjadi media yang melakukan praktik kerja. Jadi koperasi pondok pesantren adalah pondok pesantren yang memiliki bahan usaha yang berbentuk koperasi dan anggota-anggotanya adalah masyarakat pesantren baik yang berada di dalam pondok pesantren maupun di luar pondok pesantren. Selanjutnya pondok pesantren. Pondok pesantren di sini yaitu pengertiannya, pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional yang sudah tumbuh dan berkembang beberapa abad yang lalu. Kata pesantren berasal dari kata santri yang diberi awal pe dan akhiran an menjadi pesantrian yang disingkat dengan pesantren. Berarti tempat tinggal para santri. Sedangkan santri adalah orang yang menuntut ilmu agama. Istilah pondok digunakan di Jawa dan Madura, sedangkan ada yang menyebut surau yaitu di Sumatera Barat. Pondok pesantren memiliki perbedaan dengan sekolah atau madrasah umumnya. Perbedaan terletak pada tradisi, metode pembelajaran, dan sistem asramanya. Misalnya, pesantren biasanya sangat ketat dengan tradisi kitab kuning. Metode pembelajaran menggunakan slogan dan bandongan serta sistem asrama yang biasanya mengharuskan bermukim selama 24 jam yang berpraktikkan ilmu agama yang diperolehnya dalam ritme kehidupan santri. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual di sini yaitu membahas tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi pondok pesantren. Studi kasus di koperasi pondok pesantren Putri Pusat Zainul Hasan Genggong. Yang pertama di sini pemberdayaan masyarakat melalui koperasi, di mana pemberdayaan masyarakat melalui koperasi di sini terdapat kerjasama dan mengembangkan. Sedangkan kalau sudah terjadi kerjasama di dalamnya akan terjadi dampak dari kerjasama di sini. Nah, dari dampak dari kerjasama di sini terdapat dua dampak. Yang pertama dampak di bidang ekonomi dan yang kedua yaitu di bidang sosial. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian di sini yaitu adalah jenis penelitian kualitatif, suatu penelitian yang berdasarkan pada berbagai macam teori dan data informasi dari kepustakaan. Penelitian ini kualitatif, adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme. Selanjutnya yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian di sini yaitu dalam menentukan subjek penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik purposif. Purposif di sini yaitu merupakan teknik penentuan informasi dengan cara menentukan informan di antara populasi berdasarkan anggapan yang paling tahu tentang fenomena seperti tujuan atau masalah dalam penelitian di sini.
Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah yang pertama reduksi data, dan yang kedua penyajian data atau data display, dan yang ketiga penarikan kesimpulan atau verifikasi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini dalam penelitian ini teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai macam data. Yang diperlukan adalah yang pertama observasi. Observasi di sini artinya sebagai pengamatan dan pencatatan survei atau sistematik terhadap gejala yang tepat pada objek penelitian. Mungkin itu saja presentasi proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.